Allahu Akbar Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabar semuanya? Dan kita ketemu lagi dalam acara kesayangan kita, Berita Islami Masa Kini. Saya Tommy Kurniawan. Dan saya Zaskia Meka. Seperti yang tadi kita sudah lihat, Masya Allah berita pertama yang sangat buat merinding. Buat tersentuh. Dan tapi satu yang saya bisa dapatkan dari situ adalah kita lawan kebencian dengan cinta. Karena cinta bisa mengalahkan segalanya. Iya, betul sekali. Dan tadi juga pria itu mengatakan bahwa ketika dia memilih agama Islam, semua jalan hidupnya berubah. Agama Islam adalah agama yang paling benar, dengan perkataan yang benar, dengan rahmatan lil alamin, sesuai seperti apa yang Al-Quran katakan. Begitu luar biasa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sekali lagi berita tadi dapat menginspirasi banyak orang bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang paling benar. Betul sekali, karena tadi memang benar-benar mencontoh bagaimana Rasulullah memperlakukan orang yang ketika Rasulullah itu disakiti, terus dikatain gitu, tapi ketika sakit justru datang membalasnya dengan cinta. Akhirnya kan orang hatinya juga jadi, ini orang udah disakitin kok masih baik aja gitu kan, jadi berbalik seperti itu. Akhlaknya luar biasa. Semoga kita semua bisa seperti itu, dalam kondisi disudutkan sama orang lain, kita bisa memaafkan, bisa tetap memberikan rasa cinta. Amin, amin. Doain ya, doain. Doa dan curhat. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya kita mau bahas tentang ada situasi, keadaan-keadaan dan kegiatan tertentu yang bisa memperpendek umur. Pendek umur? Aduh, bahaya, serem ya. Dan tanpa kita sadarin sering kita lakukan. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Berita Islami Masa Kini. Dan berita selanjutnya ada apa nih ya? Ya, jadi ada kegiatan-kegiatan yang dapat memperpendek usia. Jadi sebisa mungkin nih kita bagaimana bisa hidup yang sehat dan menjaga supaya usianya bisa panjang dan berkah. Ya, meskipun usia itu adalah rahasia Allah, tapi ada kegiatan nih yang memperpendek usia. Dan kira-kira kegiatan apa aja? Ini dia beritanya. Waspadai kebiasaan yang dapat memperpendek usia. Kematian merupakan rahasia ilahi. Tak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar tahu kapan kematian akan datang. Satu yang pasti, setiap yang hidup pasti akan mati. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Kematian memang pasti kedatangannya. Namun dalam menjalani seringkali kita lalai karena menganggap sepele beberapa kebiasaan. Padahal tanpa disadari, hal tersebut justru berpengaruh besar, bahkan bisa menimbulkan kejadian yang tidak kita inginkan hingga mendatangkan kematian. Beberapa di antaranya adalah patah hati. Para peneliti menemukan sebuah kondisi yang dinamakan broken heart syndrome atau sindrom patah hati, dan hal itu benar-benar bisa menghilangkan nyawa seseorang. Meskipun resiko itu dapat menurun secara perlahan, kemungkinan seseorang terkena serangan jantung setelah kepergian orang yang dicintainya tetap akan tinggi, setidaknya selama sebulan. Patah hati dapat merusak gaya hidup seseorang. Seseorang yang patah hati akan lupa mengurus kesehatannya sendiri, seperti melupakan jadwal meminum obat atau bahkan lupa untuk makan. Menurut penelitian lainnya, patah hati juga dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang dipengaruhi faktor psikologis dalam tubuh, seperti tekanan darah, kadar hormon, stres, hingga detak jantung. Kebiasaan sepele yang berbahaya selanjutnya adalah duduk terlalu lama. Aktivitas kerja yang mengharuskan duduk terlalu lama bisa menjadi penyebab timbulnya masalah kesehatan. Hasil penelitian terbaru bahkan menambahkan bahwa terlalu lama duduk buruk bagi kesehatan, bahkan jika Anda berolahraga secara rutin. Para ahli juga mengatakan, kita mungkin perlu menganggap duduk dan olahraga sebagai dua perilaku yang terpisah. Masing-masing memberikan kontribusi sendiri bagi kesehatan kita. Jadi walaupun 1 jam jogging sangat bagus bagi kesehatan Anda, namun mungkin tidak mengurangi dampak 8 jam duduk di meja Anda. Dalam penelitian terbarunya, Andrea Lekroix PhD
Direktur Women Health Center of Excellence di Universitas California San Diego, duduk terlalu lama terkait dengan kejadian kardiovaskular seperti serangan jantung, penyakit jantung, kematian secara keseluruhan, dan kematian akibat kanker. Mereka yang duduk lebih dari 11 jam sehari memiliki resiko tertinggi, tulisnya dalam laporan di American Journal of Preventive Medicine. Kemudian, menatap layar benda elektronik yang menyala. Meski terlihat sepele, aktivitas bekerja di depan komputer, bermain telepon genggam, ataupun menonton televisi lebih dari 4 jam per hari bisa mengakibatkan risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, semua alat elektronik tersebut memiliki radiasi yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti penggunaan laptop yang dipangku dan smartphone yang diletakkan dekat dengan tubuh saat tidur. Ada banyak pengaruh dan bahayanya sinar radiasi tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kesehatan. Misalnya, lelah mata, astenopia atau melambatnya reaksi pupil pada cahaya, hingga dermatitis pada wajah. Lalu, kebiasaan terakhir adalah kebiasaan tidak teraturnya waktu tidur, termasuk kurang atau berlebihnya waktu tidur. Kurang tidur di malam hari dipercaya dapat menyebabkan timbulnya beragam gangguan kesehatan seperti diabetes, hipertensi, bahkan gangguan mental. Mengenai terlalu banyak tidur, telah ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan Amerika yang menunjukkan korelasi antara tidur berlebihan dan diabetes. Selain itu, 15% dari semua penderita depresi tidur lebih dari 8 atau 9 jam setiap malam. Namun, salah satu efek samping yang paling sering ditemui adalah sakit kepala. Hal ini muncul sebagai efek tidur berlebihan terhadap syaraf neurotransmitter otak. Karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baiknya contoh bagi manusia menganjurkan umatnya untuk tidur setelah Isya dan bangun di dini hari untuk sholat malam, bukan hanya demi ibadah semata, tetapi memberi manfaat bagi manusia sendiri. Pemirsa beriman, kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang utama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bekerja serta aktivitas lainnya. Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Fi Usul Al-Ahkam mengatakan bahwa tujuan kehadiran agama Islam dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, jasmani, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tujuan kehadiran agama Islam tersebut, maka kesehatan memegang peranan yang sangat urgent. Meski kematian sudah pasti kedatangannya, kita sebagai manusia bukan berarti pasrah pada keadaan, karena menjaga diri sebelum kematian datang merupakan suatu keharusan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat serta tambahan ilmu, dan semoga Allah senantiasa memberikan kenikmatan sehat kepada kita semua. Amin. Ayo, ada yang tanpa sadar suka kita lakuin juga ya. Betul sekali. Benar. Jadi pemirsa, ada satu kebiasaan yang memang sekarang lagi trending dilakukan oleh orang-orang saat ini, yaitu menonton TV berlebihan, dan yang paling parah ini adalah gadget nih. Kadang orang sambil jalan ya, sambil jalan tuh sambil ngetik segala macam. Nanti kalau ada mobil lewat atau apa kan tuh bisa menyebabkan kematian juga. Bener ya kan? banget. Tapi ya walaupun katanya kan memang sudah ditentukan kan, sudah jelas kapan kematian kita, tapi itu kita menjaga usia kita untuk tetap lebih panjang atau kita lebih sehat, itu adalah bentuk ikhtiar. Jadi tetap harus kita lakukan. Ya, jadi pemirsa yang masih sambil nyetir main gadget ya kan, sambil jalan main gadget, itu tolong dikurangi, karena insya Allah berita ini mengingatkan kita bahwa dengan perbuatan kita sendiri itu bisa menyebabkan sesuatu yang mudarat untuk diri kita sendiri gitu. Iya, betul sekali. Dan baik dah, kalau kita lagi bahas tentang mudarat dan manfaat, kita sekarang mau bahas yang lebih seru lagi. Kita akan bahas tentang ayam kampung versus ayam boiler. Wah, kalau kamu suka yang mana? Sebenarnya enakan yang boiler ya, karena kalau dimakan lebih empuk. Oh gitu. Tapi katanya yang kampung lebih sehat. Nah, itu harganya pasti juga bingung, beda jauh banget itu. Betul, tapi kita nggak bahas sekarang, kita bahas nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.